Materi selanjutnya tentang gelombang bunyi yang akan kita pelajari adalah mengenai efek Doppler. Efek Doppler kita misalkan pada suatu hari ada sebuah mobil ambulan. Ambulan ini membunyikan sirine. Kemudian di pinggir jalan ada orang yang mendengar. Jadi kita anggap bahwa ambulan ini sebagai sumber bunyi. Sedangkan orang yang ada di pinggir jalan kita anggap sebagai pengamat. Sebagai sumber bunyi tentunya akan memiliki sebuah besaran frekuensi. Ada frekuensi kita namai Fs. Kemudian oleh pengamat frekuensi tersebut akan diterima. Kita namai Fp. Nah, efek Doppler di sini merupakan perbedaan frekuensi yang ditimbulkan dari sumber bunyi dan frekuensi yang didengar oleh pengamat mengalami perbedaan yang diakibatkan karena adanya perbedaan kecepatan relatif. Karena kita tahu bahwa ambulan itu tentu saja bergerak dengan kecepatan tertentu. Bisa bergerak mendekati atau bergerak menjauhi. Ini kita namai Vs. Ini juga Vs. Sedangkan pengamat itu sendiri juga bisa bergerak mendekati maupun bergerak menjauhi. Ada dua kemungkinan, dia bergerak mendekati Vp atau bergerak menjauhi. Nah, kesepakatan tandanya sekarang, kalau pengamat bergerak mendekati sumber bunyi, maka Vp bertanda positif. Sebaliknya, kalau pengamat bergerak menjauhi sumber bunyi, maka Vp bertanda negatif. Berikutnya untuk sumber bunyi. Kalau sumber bunyi ini bergerak mendekati pengamat, maka Vs bertanda negatif. Sedangkan sebaliknya, kalau sumber bunyi bergerak menjauhi pengamat, maka Vs bertanda positif. Oke, pelan-pelan saja. Lanjut. Nah, berapa besarnya frekuensi yang didengar oleh pengamat? Bisa kita tuliskan Fp sama dengan, kita gunakan per V plus minus Vp dibagi dengan V plus minus Vs dikalikan dengan Fs. Nah, ini perlu kita tandai bahwa persamaan ini penting. Kita beri keterangan apa itu V. V itu adalah cepat rambat bunyi di udara. Satuannya meter per sekon. Kemudian Vp adalah kecepatan pengamat. Satuannya meter per sekon. Vs adalah kecepatan sumber bunyi.
satuannya meter per sekon. Kemudian Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pengamat. Satuannya adalah Hertz. Sedangkan Fs adalah frekuensi sumber bunyi. Satuannya adalah Hertz. Ini untuk efek Doppler yang tidak ada angin. Nah, gimana kalau ada angin? Ini kita bagi. Misalnya ada angin. Karena angin itu sendiri juga akan mempengaruhi efek Doppler. Kita coba ilustrasikan di sini. Masih menggunakan ambulan. Kemudian ada pengamat. Nah, di sini ada angin. Nah, angin sendiri itu juga ada dua kemungkinan. Anginnya itu bergerak mendekati pengamat. Kalau bergerak mendekati pengamat, maka kecepatan angin bertanda positif. Sedangkan sebaliknya, kalau angin bergerak menjauhi pengamat, maka kecepatan angin bertanda negatif. Otomatis ini akan kita modifikasi lagi dengan menggunakan keberadaan angin. Ada angin, maka berubah menjadi Fp sama dengan V plus minus V angin plus minus Vp, kemudian V plus minus V angin plus minus V sumber dikalikan dengan Fs. Ini jika ada angin. Kita tambah keterangannya. VA adalah kecepatan angin. Satuannya meter per sekon. Nah, demikian pembahasan tentang efek Doppler. Selamat belajar.